Jika Allah melakukan sesuatu, pasti terbaik menurutnya. Bukan terbaik menurut kita. Ini ilmu Sayyidina Al-Khadir alaihis salam. Jadi dari dulu sampai sekarang, Nabiullah Khadir alaihissalam atau Nabiullah Khidir tugasnya mengajarkan ma'rifat. Ma'rifat pertama yang diajarkannya adalah ma'rifatul af'al. Apa arti ma'rifatul af'al? Jelas ya Bu ya? Jelas? Mas, jelas Mas? Kalau enggak saya perjelas lagi nih. Kita nih gilirannya tanya jawab. Habis tanya jawab nanti ada sholawatan. Sholawatan itu adalah interval buat kalian membeli produk-produk UMKM. Jangan nongkrong bawa lagi ke sini ya. Jadi kalian nih ngajarinnya lebih santai lagi ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke langsung adu. Oh belum. Ada pertanyaan? Oke. Satu, Buya izin ya. Yuk. Assalamualaikum Buya. Ya. Okey, saya Jessica dari Malaysia. Saya ada satu persoalan tentang doa tadi. Bagaimana membezakan takdir Allah yang tertulis dan takdir jaiznya Allah? Jadi ketika kita berhajat kepada Allah, bolehkah kita memohon seperti ya Allah, dengan jaizmu aku mohon apa-apa doa, atau itu tidak beradab kepada Allah kerana memohon dengan nafsiah, ataupun macam mana? Mohon penjelasan. Ya, baik. Boleh bermohon dengan itu, tapi ada caranya ya. Baik, takdir itu ada dua tadi disebutkan ya. Takdir apa tadi? Mubrom, mu'allaq, itu versi ilmu akidah. Ilmu kalam, tafsir takdir yang mubrom itu nggak bisa diubah. Kayak kita ini lahirnya di mana sih nih? Di Indonesia kan? Keturunan Arab Arab ma'lum. Kita kan nggak bisa request. Ya, dulu saya masih ingat waktu masih kecil orang-orang berpikir seandainya aku jadi anak presiden gitu kan. Oh ternyata sekarang begitu. Kalau jadi anak presiden itu keren. Ya bisa ngapa-ngapain. Jadi orang terlahir sebagai apa itu nggak bisa request, itu namanya takdir. Takdir apa? Takdir mubram. Ada takdir yang mu'allaq, yang Allah gantung, itu belum terjadi. Takdir mu'allaq ini belum ketahuan nih kayak gimana. Ini secara takdirnya, secara diri kita. Tapi ada yang berdasarkan Allahnya, kudrat iradat Allah. Maka ada takdir loh mahfuz, ada takdir arsyiyah. Kalau takdir loh mahfuz, kamu dosa, kamu disiksa. Kamu taat, kamu dapat manfaat. Tapi kalau takdir arsyiyah, arasy itu tempat Allah menumpahkan rahmannya. Makanya ayatnya menyebutkan surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha kasih sayang istawa, meratakan, melimpahkan kasih sayangnya kepada arsy. Maka takdir di sana takdir rahmaniyah, takdir rahmat. Itu yang disebut jaiz. Jaiz versi ilmu ma'rifat. Ya, versi apa? Ilmu ma'rifat. Ya, di situ banyak wali Allah berdoa menggunakan hak jaiz Allah untuk merubah takdir loh mahfuz, tapi bukan untuk urusan pribadi. Hanya untuk urusan rahmatan lil alamin. Hanya untuk masalah
rahmat untuk sekalian alam. Maka tidak elok memohon ubah takdir hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan ya, dalam kitab Al-Qidah itu disebutkan keramat itu seperti haid perempuan, nggak boleh ditampakkan. Mohon maaf. Ya, al-karamat ya, kal haid binisbah ilan nisa. Keramat itu seperti haid bagi perempuan, itu haidnya para wali. Wali Allah itu haidnya apa? Keramat. Boleh nggak menunjukin darah haid ke orang, Bang Dik? Paham nggak darah haid? Kalau nggak menikah nggak paham, taunya teori doang. Boleh nggak nunjukin? Elok nggak? Nggak elok. Merubah takdir itu bagian dari karamah. Apa mana karamah? Gift kemurahan, memanfaatkan kemurahan Allah. Dan itu hanya pantas untuk rahmatan lil alamin. Untuk urusan orang banyak. Maka wali-wali Allah tidak mau sembarangan menggunakan hak mereka untuk merubah takdir Allah dengan memohon kepada Allah, ya Allah dengan hak jaizmu ubahlah. Mereka nggak mau. Kenapa? Mereka takut jika itu binafsika la birabbika tadi, sesuai hikam tadi. Justru yang main adalah sisi nafsiahmu. Engkau hanya ingin kesenangan dirimu, bukan ingin kesenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang lebih bagus? Coba amalkan al-musabba'at al-khadiriyah. Di surat kita di ribat ada musabba'at al-khadiriyah. Di situ ada doa di penutup, ada 3 doa di penutup. Doa intinya Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun, ya, wala taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ini ijazah Nabi Allah Khidir kepada Sayyidi Syekh Ibrahim At-Taimi, ya, yang kemudian riwayat ini dinukil oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub, kitab 2 jilid Imam Salafus Saleh, lalu dinukil ulang lagi oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi bagi ahli hadis, ahli akidah, ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad, Nabi Khidir masih hidup. Ya, yang mengaku dia ahli hadis terus bilang nggak ada, kita curiga dia nggak punya sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani dengan sanad yang kuat. Ya, karena Syekh Yasin punya musalsal bil Khadiriyah, al-musafahah bil Khadiriyah. Musalsal musafahah salaman dengan Nabi Khidir itu ada. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwa indal muhaqqiqin, menurut ahli hakikat bahkan menurut pakar hadis kebanyakan, annahu hayyun, dia masih hidup. Ya, jadi yang bilang gak hidup terus bawa-bawa imam oleh hadis itu kurang pas, ya. Karena kebanyakan oleh hadis percaya. Di situ di doanya, ya Allah lakukan kepadaku dan kepada orang-orang yang terkasih di sekitarku. Nah, jadi mendoakan umat Nabi Muhammad, orang-orang terkasih. Di situ disebutkan orang tua, saudara, kawan, guru-guru. Kalau guru yang baca, dia muridnya dia sertakan, ya Allah, orang tuaku, pasanganku, anak-anakku, saudaraku, orang-orang belajar kepadaku, murid-muridku, semua didoain. Bahkan dia ikutkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah lakukan padaku dan mereka yang terbaik menurutmu, bukan menurutku. Bang Dik, menurut Bang Dik, kaya itu berapa duitnya? Dengan kondisi Bang Dik sekarang. Bukan yang dulu ngartis, bukan. Langsung aja Bang Dik, malu aja. Saya seberapa besar atau seberapa kecilnya nyetor sama istri, Bu ya? Iya, nyetornya sebesar apa sih? Ya udah. Tunggu dulu. Istri saya ada nggak sih? Ada yang nggak jadi, Bu? Ya udah. Kalau mahasiswa duit banyak tuh berapa? Bisa beli kitab, bisa ngedet ya.
Tiap-tiap orang tuh beda. Nah, saya nggak usah bahas itu karena Bang Dik mau jawab. Yang terbaik menurut kita mungkin cuma sekian, tapi terbaik menurut Allah lain. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jika Allah melakukan sesuatu, pasti terbaik menurutnya. Bukan terbaik menurut kita. Ini ilmu Sayyidina Al-Khadir alaihis salam. Jadi dari dulu sampai sekarang, Nabiullah Khadir alaihissalam atau Nabiullah Khidir tugasnya mengajarkan ma'rifat. Ma'rifat pertama yang diajarkannya adalah ma'rifatul af'al. Apa arti ma'rifatul af'al? Mengenal cara kerja Allah. Nah, orang kalau faham ma'rifat Nabiullah Khadir ini, dia pasti bahagia. Dia nggak akan pernah berpikir melawan takdir. Dia nggak akan pernah melawan arus daripada arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan ngikutin. Air itu ngalir ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Dia bahkan lebih canggih daripada air. Ya, maka saudara-saudariku, kalau berdoa, tirulah doa para nabi, para wali, dan salah satunya yang saya anjurkan untuk dibaca adalah Al-Musaba'at Al-Khadiriyah. Ya. Yang hadir mau mengamalkan silakan, tidak perlu ijazah. Ya, sudah boleh mengamalkannya. Ya. Sudah dapat Bang Dik Al-Musaba'at Al-Khadiriyah? Musaba'at artinya 7 bacaan yang diulang-ulang. Fatihah 7 kali, Kursi 7 kali, Kuliah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Sholawat 7 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, itu 7 kali ya. Lalu doa ampunan untuk kita dan orang-orang sekitar kita 7 kali. Lalu doa yang barusan 7 kali. Maka disebut 7 doa Nabi Khidir yang diulang-ulang. Itu doa menggunakan hak jais Allah yang paling beradab. Ya, jadi nggak usah pakai menu dari kita, pakai menu dari Nabiullah. Ya, lebih mudah dan kita tidak takut terjebak kepada kesalahan. Dan itu sudah ditakrir oleh Imam Al-Ghazali. Artinya bab itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad.